Pak Dante minta uang 10.000 untuk beli raket, beli kop sama Pak Willy. Pribadi, kata Pak Dante. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Selamat Hari Guru ya, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Selamat hari. Oke, sehat-sehat semua. Kemudian yang kedua untuk materi ujian. Sehat, Ibu. Oke, syukur alhamdulillah. Oke, hari ini pertama-tama saya minta maaf dulu ya karena jadwal dimajukan. Karena nanti saya jam 1 ada rapat, jadi kebetulan jam 10 saya kosong, jadi syukur alhamdulillah kalian juga bisa ya jam 10. Ada beberapa orang yang berhalangan, tapi nggak apa-apa, biar nanti ini udah direkord kan. Nanti yang tidak bisa hadir saat ini nanti bisa dengarkan dari recordingnya saja gitu. Oke, untuk hari ini saya mau melanjutkan tentang penelitian kualitatif. Kalau minggu lalu saya sudah bahas tentang beberapa jenis penelitian kualitatif. Sekarang saya mau bicara lebih dalam tentang bagaimana sih melakukan penelitian kualitatif gitu. Oke, saya nggak ada PowerPoint, jadi saya pakai whiteboard aja ya. Jadi pertama yang ingin saya garis bawahi, dan karena ini sangat-sangat penting dalam melakukan penelitian, dan ini seringkali miss ya buat mahasiswa gitu, khususnya yang nulis skripsi ataupun tesis. Mungkin mereka miss karena mereka belum tahu gitu. Jadi saya ingin mau sampaikan di sini, dalam kita melakukan penelitian apapun itu, kualitatif, kuantitatif, mixed method, semuanya kita harus punya satu conceptual framework. Apa itu conceptual framework? Jadi konsep penelitiannya itu harus jelas. Jadi kita harus bisa mengkonsepsi dulu masalahnya apa, kemudian apa yang sudah adakah jawabannya itu dalam literatur gitu. Terus bagaimana kita melakukan penelitiannya, metodologinya, dan lain sebagainya. Jadi conceptual framework itu ibaratnya nyawanya dari penelitian itu. Kerangka yang menggabung, kerangka yang kemudian menghubungkan dari latar belakang sampai kesimpulannya nanti. Karena semua itu harus align together ya, harus koheren, harus nyambung itu semua. Ya, contoh-contoh penelitian yang conceptual frameworknya itu lemah itu kelihatan banget. Jadi latar belakangnya begini, tapi kemudian metodologinya begitu, nggak nyambung gitu ya. Jadi mantapkan betul conceptual framework kamu. Di mata kuliah OBP saya udah upload kemarin saya upload banyak buku kan. Ada satu buku itu yang tentang mobile learning itu yang ditulis sama orang Indonesia tuh.
Itu kalau nggak salah namanya Adi Nugroho ya, kalau nggak salah. Nah, itu tuh tentang pengembangan aplikasi belajar matematika. Nah, itu tuh sepertinya diambil dari disertasinya dia. Kamu boleh baca tuh chapter 1 atau chapter 2-nya. Di situ dia menjabarkan conceptual framework dari penelitian dia. Gitu. Jadi, masalahnya apa, kemudian teori pendukung, teori framework teorinya apa, terus bagaimana dia menggabungkan teori-teori itu, gitu. Sampai kemudian metodologinya akhirnya apa, dan analisanya bagaimana. Nah, itu harus kuat dulu, setidaknya itu di proposal penelitian tuh harus kelihatan. Ya. Jadi bisa saja di sini nanti ada satu masalah penelitian ya, masalah penelitiannya apa, research questionnya apa. Saya supaya gampang saya mau kasih contoh disertasi saya ya. Masalah penelitian saya itu saya punya 4 masalah penelitian. Pokoknya intinya saya ingin mengembangkan psike dari mahasiswa calon guru dengan lesson study gitu. Kemudian theoretical framework, saya harus punya theoretical framework. Jadi theoretical framework saya itu ada macam-macam. Ada teori tentang psike, ya, pedagogical content knowledge-nya. Terus saya punya teori tentang lesson study-nya. Oke, saya jelaskan dulu. Psike itu pedagogical content knowledge, jadi kombinasi gabungan antara pengetahuan pedagogi dan pengetahuan konten, pengetahuan mata pelajaran yang wajib dimiliki guru. Nah, teori psike itu banyak dan besar, jadi saya pahami dulu itu. Kemudian LS lesson study. Lesson study adalah salah satu model teacher professional development, jadi pengembangan profesionalis guru gitu ya. Jadi guru bekerja dalam kelompok, nanti ada kelompok misalkan kalau di SMP SMA bisa kelompok bidang studi, kalau di SD bisa kelompok per kelas yang diajar gitu, karena di SD kan bukan guru bidang studi ya gitu. Nah, kalau di SMP kebetulan penelitian saya di SMP gitu, jadi mahasiswa yang lagi praktek ngajar di sekolah. Jadi kalau saya buat kelompok-kelompok lesson study berdasarkan kelas yang diajar. Jadi matematika kelas 7 dan matematika kelas 8. Jadi dalam kelompok itu mereka melakukan lesson study. Apa yang mereka lakukan? Kalau mungkin Anda pernah dengar lesson study, kalau di Indonesia itu simpelnya ada plan do see. Plan, perencanaan sama-sama. Jadi dalam kelompok itu mereka merencanakan sama-sama membuat RPP bareng-bareng, terus nanti membuat LKS. Di dalam LKS ada soal-soal, pertanyaannya seperti apa, itu mereka rancang sama-sama. Setelah LS ada do. Ada plan, kemudian tahap berikutnya do. Do itu adalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi tadi RPP-nya udah jadi, LKS-nya udah jadi, dibawa tuh ke kelas. Satu anggota kelompok itu yang ngajar. Nah, anggota kelompok yang lain ngapain? Anggota yang lain ikut masuk sebagai observer. Jadi mengamati jalannya pembelajaran, mengamati siswa-siswanya. Gimana tuh saat siswanya mengerjakan LKS. Pertanyaan yang ini mereka mengerjakannya bagaimana? Mereka paham nggak, berpikir matematikanya seperti apa gitu. Nah, dari kelas mereka tadi udah plan, udah do, kemudian see atau refleksi ya. Jadi mereka look back to the teaching. Di situ namanya post lesson discussion. Jadi diskusi setelah pembelajaran itu. Nah, apa yang mereka diskusikan? Oh, kita kan punya RPP kayak gini nih. Tapi tadi pada kenyataannya
di kelas siswa kesulitan loh pada waktu mengerjakan soal yang ini. Mereka berpikirnya seperti ini. Jadi mereka nggak nangkep nih apa yang kita mau misalkan gitu. Itu adalah refleksi. Dari situ kemudian kita coba diskusikan sama-sama, oh kalau kayak gitu harusnya gimana ya? Gimana nih untuk supaya siswa jadi paham gitu kan? Nah, biasanya hasil dari refleksi adalah refinement of the teaching. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Perbaikannya bisa berupa apa? Bisa berupa mungkin urutan pembelajarannya ada yang diubah, atau mungkin AKS-nya diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perubahan-perubahan itu dibawa ke kelas berikutnya. Kelas berikutnya, kalau dalam lesson study yang saya lakukan adalah guru lain dalam kelompok itu. Jadi satu kelompok misalkan ada 3 guru ya. Tadi kelas yang pertama diajarin oleh si A. Habis itu mereka refleksi sama-sama. Dari hasil refleksi dapat saran-saran perbaikan. Terus itu dibawa sama guru B di kelasnya. Jadi guru B mengajar di kelasnya untuk materi yang sama. Nah, gitu, dengan RPP yang sama, tapi kemudian RPP yang direvisi tadi ya berdasarkan hasil kelas A. Kayak gitu. Habis dari kelas B dibawa lagi nih ke refleksi kembali, kemudian apa lagi seperti itu. Jadi di situ ada teacher collaboration untuk memperbaiki teaching gitu ya. Nah, dari situ ada teori yang mengatakan bahwa LS itu mendukung guru untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah, karena saya bicara tentang pengetahuan guru, fisika itu kan pengetahuan guru. Jadi di situ ada keterkaitan antara lesson study dan PCK gitu. Jadi lesson study dan PCK itu saling terkait. Saya punya argumen bahwa collaborative learning of teachers di lesson study mendukung guru untuk mengembangkan pengetahuannya. Oleh karena itu saya mau mencoba memakai LS untuk mengembangkan PCK gitu. Jadi saya menggabungkan 2 teori besar di situ ya. Itu theoretical framework-nya. Kemudian, si PCK itu bercabang-cabang lagi. Jadi ada framework si A, ada si B, ada si C gitu ya. Ada banyak lagi cabangnya PCK. Ada yang namanya MKT, Mathematical Knowledge for Teaching. Nah, ini dikembangkan oleh Bowles dan kawan-kawan dari Amerika. Kalau nggak salah dari Michigan ya, mereka ngembangin MKT. Ada lagi The Knowledge Quartet. Yang mengembangkan orang-orang di Inggris, di Cambridge. Nah, terus ada lagi apa gitu? Ya, yang 2 besar ini ya, MKT dan KQ. The Knowledge Quartet ya, yang besar ini. Nah, kemudian ini adalah framework gitu. Jadi saya ambil KQ, The Knowledge Quartet ini yang saya pilih untuk jadi framework analisis saya berikutnya gitu. Nah nih, udah. Habis masalah penelitian, ada theoretical framework, ada lagi masuk ke metodologi. Nah, saya kan mau melihat mengembangkan pedagogical content knowledge-nya gitu. Metodologi yang tepat apa gitu. Banyak penelitian tentang PCK yang pakai metodologi kualitatif dan ada juga yang pakai kuantitatif. Misalkan, ini bisa nggak Bu diteliti dengan kuantitatif? Mungkin saja gitu kan. Misalkan saya punya 2 grup. Saya punya 2 grup, yang satu 2 grup mahasiswa yang lagi praktek gitu ya, lagi PKM di sekolah. Yang satu pakai LS, yang satu nggak pakai LS. Kemudian PCK-nya saya tes. Kalau saya mau kayak gitu, saya pakainya kuantitatif gitu. Tapi saya tidak mau melihat itu. Saya mau melihat prosesnya. Saya mau melihat apa sih yang terjadi ketika mereka melakukan LS itu. Diskusinya seperti apa yang mereka kemudian pelajari saat LS itu, bagaimana kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam diskusi dan lain sebagainya sampai mereka mendapatkan
pengetahuan matematika atau pengetahuan pedagoginya itu yang mau saya kaji. Makanya saya pakai case study. Saya pilih case study karena saya mau fokus di psike, tetapi konteks LS-nya itu tidak bisa dipisahkan. Ketika saya membahas psike, pasti saya akan nyangkut-nyangkut ke LS gitu. Karena psikenya itu nanti ada di dalam LS gitu ya. Jadi saya pakainya case study. Jadi di sini penelitian saya metodologinya case study. Oke. Nah, tadi itu metodologinya. Kemudian saya harus menetapkan data collection method ya. Data collection ini gimana? Kan saya kualitatif ya case study-nya. Jadi untuk data collection seperti apa? Nah, untuk data collection kembalikan ke masalah penelitian. Nah, di masalah penelitian itu saya ingin mengetahui apakah terdapat perkembangan psike mahasiswa pada saat mereka melakukan lesson study. Jadi karena yang mau saya lihat adalah apakah ada perkembangan, saya mesti tahu dulu kondisi awalnya kan. Jadi di data collection itu saya juga memberikan tes tertulis psike. Jadi salah satu ininya adalah tes psike. Ya. Jadi walaupun saya kualitatif, saya kasih tes. Tesnya itu mahasiswa peserta lesson study-nya ini menjawab ya dalam tertulis gitu. Tapi saya tidak beri skor. Analisanya analisa kualitatif gitu. Yang saya tanyakan adalah misalkan jika kamu mau mengajarkan ini bagaimana pendekatannya, misalkan pertanyaannya seperti itu. Jadi kemudian yang saya lihat jawabannya, orang ini paham nggak yang dimaksud mengajarkan topik matematika tertentu gitu. Bagaimana dia paham topiknya, bagaimana dia paham pembelajarannya gitu. Jadi saya punya poin-poin atau kriteria butir-butir untuk analisa itu. Nah, habis tes saya juga ada observasi. Karena kan saya pakai LS ya, lesson study. Jadi saya observasi pada saat dia planning, apa sih yang dibahas pada saat dia membuat RPP. Pada saat mengajar di kelas, apa sih fokus pembelajarannya, bagaimana sih siswanya belajar. Pada saat refleksi pembelajaran, apa sih yang dibawa di refleksi, bagaimana mahasiswa ini melakukan refleksi gitu. Saya lakukan itu, saya lakukan observasi, saya juga punya interview. Jadi orang-orang yang terlibat dalam lesson study ini saya interview. Ada mahasiswa, ada guru pamong, ada dosen pembimbing, di situ saya interview. Dan saya juga punya lesson study artefak. Apa itu lesson study artefak? Jadi catatan-catatan, kertas-kertas, coret-coretan pada saat lesson study itu. Dan ini bisa berupa misalkan draft LKS gitu ya, pada saat mereka melakukan planning, mereka mau bikin soalnya seperti apa gitu, ada coret-coretan tuh semua saya kumpulkan, saya foto kayak gitu kan. Bisa juga jawaban siswa yang kemudian didiskusikan pada saat refleksi, itu juga bisa macam-macam ya. Dan satu lagi sebetulnya adalah field notes, catatan lapangan.
field notes ya, catatan lapangan. Nah, kalau Anda melakukan kualitatif riset kayak gini, banyak catatan lapangan. Oh, hari ini planning tanggal sekian, pembahasan begini. Jadi di situ tuh saya biasanya mencatat hal-hal penting yang menjadi fokus pada saat itu. Nah, hal-hal penting ini akan bermanfaat ketika saya masuk ke dalam tahap analisa nanti gitu. Karena saya akan punya banyak video kan. Jadi saya mau cari video tentang ini gitu. Saya lihat dulu di catatan. Oh, ini tanggal sekian, hari ini jam segini gitu. Jadi nyari videonya nanti akan lebih mudah. Biasanya itu ada di field notes. Terus kemudian hal-hal yang tidak tertangkap di observasi lewat video atau tidak tertangkap pada saat interview, misalkan gesture tubuh gitu ya. Ketika kita bertanya interview, kita rekam audio gitu kan, atau rekam pakai audio, atau kalau kamu mau rekam video juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi terkadang ada gesture yang tidak tertangkap. Kebetulan waktu itu saya pakainya rekaman audio. Jadi misalkan ketika kita bertanya terus responden menjawabnya agak ragu-ragu atau garuk-garuk kepala atau ada pause gitu. Nah, itu kan gesture-gesture itu mengindikasikan misalkan dia tidak yakin dengan jawabannya kayak gitu kan. Nah, hal-hal itu mungkin tidak tertangkap di rekaman. Tapi disitulah manfaatnya field notes. Jadi saya catat di situ. Hal-hal seperti itu gitu. Oke. Habis data collection, ada data analisis. Nah, untuk data analisis, untuk penelitian kualitatif, kembali lagi, metodologi yang Anda pilih apa? Karena saya pilih case study. Nih ya, saya pilihnya case study. Jadi kalau case study itu saya butuh teori analytical framework. Kalau Anda pilihnya pakai grounded teori, mungkin kamu nggak butuh analytical framework gitu. Tapi kalau case study butuh. Nah, disinilah saya pakai kaki yang tadi, the knowledge quartet yang tadi. Jadi untuk ngebantu saya memahami data saya. Jadi ini ke sini ya, kaki yang ini nih. Nyambungnya nanti jadi dari teori saya bawa ke data analisis saya. Jadi kan saya punya data tuh tadi observasi, interview. Jadi saya punya video banyak nih, video pembelajaran. Ketika mahasiswa itu ngajar di kelas gimana. Nah, segmen-segmen video itu kemudian saya pilih. Kemudian saya analisa. Menganalisanya adalah saya pakai teori kaki gitu, pakai teorinya KQ, the knowledge quartet. Knowledge quartet itu punya 4 dimensi. Jadi saya cari dulu peristiwa-peristiwa di dalam observasi itu, mana nih yang dimensi pertama, mana nih yang dimensi kedua gitu. Jadi dari video-video itu saya tandai gitu. Dimensinya saya tandai masing-masing. Setelah itu saya coba pahami, oh ada nggak perbedaan dimensi ketika dalam satu lesson study group gitu ya, di pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Ada nggak perubahannya? Gitu. Terus perubahannya apa? Gimana? Nah, itu yang coba saya pahami. Makanya dalam penelitian kualitatif biasanya kita butuh analytical framework ya, framework of analysis. Kecuali kalau kamu grounded theory. Kalau kamu grounded theory, kamu ikut akan data kamu itu yang akan menghasilkan sebuah teori gitu. Nah, kalau jenis penelitian yang lain, kamu mesti ambil satu teori yang akan menjadi petunjuk atau pegangan kamu ketika kamu menganalisa gitu. Jadi kalau kamu udah jelas punya ini, kamu nanti ketika menuliskan tesismu, penelitianmu, orang akan paham, oh kamu pakainya kacamata ini gitu loh. Jadi kalau orang mau mengkritisi pakai kacamata yang berbeda, ya mungkin perdebatannya nanti akan beda gitu ya.
oh silakan saja kalau orang mau pakai kacamata yang beda, tapi Anda lakukanlah penelitian sendiri gitu dengan kacamata itu gitu. Penelitian saya dengan kacamata ini. Kalau Anda punya data dengan penelitian Anda, ya udah baru kita bisa diskusikan gitu. Tapi ya gitulah. Jadi gitulah komunitas akademis ya. Jadi kalau mau saling mengkritisi ya harus punya dukungan data, harus punya dukungan teori gitu. Oke. Nah, dari data analisis ini nanti baru akan dapat findings, baru akan dapat discussion dan kesimpulan ya. Nah, yang saya tuliskan hari ini di sini sampai data analisis ini harus masuk ke dalam proposal. Bu, kan belum ambil data, kok sudah ada data analisis? Nah, yang dimaksud data analisis di sini adalah setidaknya rencana Anda bagaimana Anda menganalisa data Anda itu nanti gitu. Jadi memang pada tahap proposal Anda belum punya data, tapi setidaknya Anda sudah punya gambaran nanti ini data akan saya analisa dengan cara apa gitu. Oke. Nah, udah tuh kayak gitu ya. Nah, ini semua harus sejalan gitu loh, harus nyambung semuanya. Makanya conceptual framework-nya itu penting. Karena nanti conceptual framework akan menjadi nyambung ke data analisis, nyambung ke data collection, metodologi dan lain sebagainya. Biasanya conceptual framework itu terdiri dari teori-teori yang Anda pakai ya. Nah, bagaimana Anda bisa mengkaitkan teori-teori tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan situasi lapangan di mana Anda melakukan penelitian dan kemudian membreakdown itu menjadi sebuah rencana penelitian dari dalam proposal. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang paham, ada pertanyaan? Kenapa diam semua? Belum kebayang ya? Saya mau kasih contoh gini. Penelitian yang lemah konsepnya itu menurut saya sih sangat sayang ya. Sayang kenapa? Karena kalau lemah konsepnya kamu tuh cuman buang-buang waktu, buang-buang energi kamu gitu untuk melakukan penelitian. Karena bikin tesis tuh nggak gampang. Kamu butuh waktu yang banyak gitu ya untuk baca, untuk nulis, untuk penelitian. Energinya juga luar biasa, begadang hampir tiap hari. Terus biayanya juga nggak sedikit gitu kan. Nah, sayang sekali kalau semuanya itu menjadi kurang memberikan manfaat bagi kamu, bagi sekolah atau bagi orang banyak gitu kalau penelitianmu itu hanya sekedar untuk lulus aja gitu. Jadi buatlah penelitian yang benar-benar bagus, yang benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan cuma bagi kamu, cuma bagi sekolah juga, bagi banyak orang juga, bisa dipublikasikan gitu. Nah, untuk bisa kayak gitu, conceptualize your research, dikonsep dulu yang matang ya, konsep dulu yang matang. Apalagi situasi sekarang, situasinya pandemik, sekolah PJJ, jadi ini menjadi masalah banyak gitu bagi mahasiswa juga bagi kita nih dosen-dosen. Misalkan gimana nih lagi PJJ, kan nggak bisa ke sekolah, nggak bisa melakukan penelitian. Lalu difikirkanlah nih bagaimana metodologi yang masih memungkinkan gitu. Kemarin ada proposal skripsi gitu ya, mahasiswa melakukan penelitian kuantitatif mencari pengaruh pembelajaran PJJ dengan metode tertentu. Dia membandingkannya dengan yang PJJ saja gitu.
kemudian mengajukan hipotesis bahwa yang pakai pendekatan tertentu ini bisa lebih baik daripada yang PJJ biasa saja. Terus saya tanyakan, apa alasannya? Kenapa Anda mengajukan hipotesis seperti itu? Ada teori pendukungnya nggak? Belum ada gitu. Kenapa? Karena belum ada orang yang melakukan pendekatan itu dalam suasana PJJ. Kalau dalam suasana normal mungkin iya, mungkin itu lebih bagus gitu. Tapi dalam suasana PJJ kan belum ada gitu. Sementara pada kenyataannya di lapangan kondisi PJJ biasa aja banyak masalah gitu kan, sulit bagi guru, bagi siswa gitu. Sekarang Anda mau menggabungkan PJJ dengan pendekatan lain gitu, pendekatan pembelajaran, misalkan STAD lah misalkan. STAD kan banyak kooperatif, banyak kelompok. Gimana tuh kalau PJJ? Gimana mengawasinya gitu? Jadi ini menandakan lemah di konsep penelitiannya. Kenapa? Kenapa lemah? Karena dia sekedar memilih, oh saya mau bikin yang pengaruh apa ya? Ya udah yang udah ada aja gitu. Jadi melakukan penelitian dengan mencontoh penelitian sebelumnya, dengan mencontoh kakak kelasnya, tanpa memahami bagaimana konsep penelitiannya itu. Nah itu lemah gitu. Jangan kayak gitu ya. Saya kepinginnya makin kesini penelitian-penelitian di kita tuh lebih bagus gitu. Jadi perkuat konsepnya. Perkuat konseptual framework Anda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau diskusi lebih dalam lagi tentang data analisis untuk penelitian kualitatif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak, Bu. Data analisis ya. Oke. Data analisis untuk penelitian kualitatif. Ini saya perbesar dulu. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya datanya banyak. Ada video, ada observasi, ada apa lagi, macam-macam ya, banyak pokoknya. Nah, bagaimana kita mengelola data itu? Itu menjadi tantangan yang sangat berat. Gitu. Gimana tuh? Bu, saya mengobservasi 3 kelas, masing-masing 4 kali pembelajaran. Satu pembelajaran itu 2 jam misalkan. Jadi 2 jam video kali 2 jam video dikali 4 dikali 3. Ya. Ada 12. Ada 12 video masing-masing 2 jam. Apakah semuanya harus diobservasi gitu? Nah, dalam penelitian kualitatif, kamu baca di buku Miles and Huberman yang udah saya upload, Matthew Miles and Michael Huberman kalau nggak salah. Baca di situ ya, itu untuk analisis data kualitatif. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah reduksi data. Apa itu reduksi data? Reduksi data simpelnya mengurangi data gitu. Kok dikurangi datanya? Ya, data-data yang tidak relevan itu tidak kita ambil. Maksudnya data-data yang tidak relevan adalah misalkan ketika kamu memvideokan kelas, itu kan nggak semuanya 2 jam itu relevan. Misalkan di 10 menit pertama ada pengajian gitu ya. Kadang-kadang di sekolah gitu hari-hari tertentu 10 menit ngaji. Anak diwajibkan baca Al-Quran dulu. Nah, hal kayak gini yang membaca Al-Quran ini kan tidak terkait dengan pembelajaran matematikanya gitu. Jadi tidak perlu kamu analisa gitu ya. Jadi dipisahkan. Kemudian misalkan di tengah jalan ada pengumuman ada anak OSIS yang ketok-ketok pintu dan masuk kelas.
mengumumkan besok ada kegiatan gini-gini, terus disuruh bawa baju begini-begini, 5 menit gitu. Nah, itu kan juga tidak ada hubungannya, disingkirkan. Jadi reduksi data itu seperti itu. Jadi pilihlah data-data yang memang relevan dengan fokus penelitian Anda. Ya, jadi dari tadi 2 jam video itu, mungkin hanya 1,5 jam yang kepakai. Yang 30 menit nggak kepakai, gitu. Oke? Setelah dipilih-pilih, kamu potong-potong data-datamu itu dalam segmen-segmen kecil. Itu salah satu opsi juga ya. Bagi saya ini sangat membantu. Kalau saya ya, terserah Anda bagaimana kerjanya. Kalau di penelitian kualitatif sih nggak ada fix, nggak ada bentuk yang fix gitu. Terserah gimana baiknya dan gimana nyamannya Anda sebagai peneliti. Kalau saya videonya itu saya potong-potong dalam segmen yang lebih kecil, misalkan opening gitu ya, opening kelas opening gitu ya, di menit kesekian sampai kesekian tentang ngebahas satu topik ini, misalkan persepsi dulu, itu saya potong videonya, misalkan 10 menit gitu, supaya saya bisa fokus tuh melihat persepsinya seperti apa. Kemudian habis itu penyampaian masalah misalkan saya potong lagi, habis itu kerja mandiri gitu ya, saya potong lagi. Habis itu presentasi siswa gitu. Ketika siswanya maju mempresentasikan jawaban, saya potong kecil-kecil gitu. Nah, itu contoh reduksi data. Oke, interview juga gitu. Biasanya kalau interview, pertama kita jelaskan dulu interview ini tujuannya untuk apa, bahwa interview ini datanya akan diambil anonymous atau tidak, kayak gitu ya. Jadi terkadang untuk hal-hal tertentu responden itu tidak nyaman kalau dia diketahui identitasnya. Misalkan kamu mau mengambil data untuk hal-hal yang sensitif gitu. Terkadang responden nggak mau namanya disebutkan gitu. Jadi ada bagian dari interview itu yang kamu mesti sampaikan bahwa nanti identitas Anda tidak akan ditampilkan, akan menjadi anonim gitu. Nah, itu disampaikan pada saat sebelum interview gitu. Nah, mungkin itu Anda rekam juga, tapi nanti tidak menjadi bagian dari analisa datanya gitu ya. Jadi reduksinya di situ. Terus catatan lapangan sama direduksi juga. Yang penting-penting apa gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kamu cuma akhirnya punya data-data yang sudah terseleksi, data-data yang memang relevan dengan fokus penelitian. Nah, habis itu ada namanya organizing data. Oke, nomor 1 tadi data reduction ya. Nomor 2 organizing the data. Jadi data-data yang banyak ini Anda harus organizing. Jadi gimana menyimpannya nanti? Menyimpannya di folder-folder. Apakah kamu akan simpan berdasarkan folder misalkan kelas 7A. Jadi satu folder tuh, kelas 7A. Jadi semua video-video pembelajaran kelas 7A ada di situ. Terus semua interview yang terlibat di 7A ada di situ gitu. Nanti ada lagi folder kelas 7B misalkan gitu kan. Atau berdasarkan gurunya. Karena misalkan guru Bu Dewi ngajar 7A 7B. Bu Nur ngajar 7C 7D. Atau misalkan kamu punya folder sendiri lagi berdasarkan guru. Nah, itu adalah bagian dari organizing the data. Nah, gimana membuat folder-folder itu? Cuma Anda yang bisa menentukan. Karena Anda yang melakukan penelitian, gitu. Tentukanlah gimana caranya supaya mudah bagi Anda untuk mengakses data-data itu. Karena kalau kita lagi menganalisa data tuh kita akan bolak-balik tuh liatin data itu.
hari ini saya mau lihat video gitu, besok saya mau lihat interview. Saya mau hubungkan setelah analisa video saya temukan nih Bu Dewi gini. Tapi saya ingat Bu Dewi pernah bilang sesuatu pada saat interview gitu kan. Nah, gimana saya mau bisa cepat cari data interviewnya Bu Dewi gitu. Jadi intinya pengorganisasian data adalah cara Anda menyimpan data-data itu supaya ketika Anda melakukan analisa tuh Anda bisa gampang menemukannya. Ya, itu juga menjadi skill yang penting ketika melakukan analisa data kualitatif. Nah, dulu nih saya nggak ada yang ngajarin kayak gini. Saya belajar ini tuh sendiri ketika saya melakukan menulis disertasi saya. Saya akhirnya mengalami sendiri betapa kewalahannya punya data yang begitu banyak. Saya melakukan lesson study di 2 sekolah, masing-masing ada 2 kelompok, jadi saya punya 4 kelompok lesson study group. Terus ada 2 itu 1 semester ya saya lakukan penelitiannya. Jadi ada 2 topik, masing-masing kelompok 2 topik matematika gitu. Dan 1 topik matematika itu bisa 4 atau 5 kali pertemuan. Jadi kalau satu kelompok itu bisa 10 kali pertemuan, misalkan rata-rata saya punya 4 kelompok, 40 pertemuan. Satu pertemuannya 1,5 jam sampai 2 jam. Kebayang tuh ada berapa jam video yang saya analisa. Kewalahan saya, pusing, ya. Jadi kewalahan saya pusing, terus pembimbing saya nyuruh saya baca itu Miles and Huberman. Nah, lumayan terbantu. Kemudian saya baca itu dan saya mencoba memahami, oh ada reduksi data, ada organizing data gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke Anda semua hari ini. Jadi supaya Anda semua nanti dapat gambaran ketika sudah punya data kualitatif gitu ya, analisanya gimana. Udah nih, organizing ya. Kamu nanti akan punya banyak folder. Misalkan di dalam folder-folder ini nanti akan ada anak foldernya lagi, yang nggak apa-apa gitu. Setelah itu, penamaan data. Data itu juga perlu kamu namakan supaya mudah kamu cari. Misalkan untuk data video si Bu Dewi kelas 7A pada apa gitu ya. Jadi kamu harus punya sistem penamaan. Misalnya misalkan gurunya Bu Dewi ngajar 7A dan 7B. Supaya kamu bisa bedain ini video Bu Dewi di kelas yang mana gitu. Jadi penamakannya tuh harus ada sistemnya. Jadi ada coding nama di situ. Misalkan Dewi itu saya biasanya pakai inisial nama depan ya, D, 7A. Terus keterangan berikutnya misalkan pertemuan apa gitu ya, misalkan. Itu saya punya coding penamaannya. Jadi kalau saya mau cari data itu gampang. Saya bisa tahu, oh ini video yang ini gitu. Oke. Jadi itu bagian dari organizing data. Nah, habis itu baru analisa. Jadi ini persiapan dulu. Ini masih analisa sih, tapi ini baru persiapan. Nah, the real thing di sini nih benar-benar analisa data. Oke, nah di analisa data ini kamu bisa lakukan manual atau bisa berbantuan software untuk analisis data kualitatif. Misalkan NVivo, itu ada software NVivo, QSR NVivo, tapi itu berbayar ya. Dulu sih ada software gratis Transana, tapi sekarang Transana bayar kayaknya. Saya nggak tahu apa ada software lagi yang gratis ya, kamu bisa coba cari. Jadi analisa data ini
Sebetulnya kita memilah-milah data kita mengkategorikan data kita berdasarkan the framework of analysis tadi. Yang ini nih, framework of analysisnya ya. Tadi saya pakainya ke knowledge quartet KQ. Jadi ini nanti kepakainya di sini. Jadi saya punya video Bu Dewi sedang mengajar ini. Saya tonton videonya, saya cermati, oh ini masuk dimensi A. Jadi nanti saya punya folder dimensi A, di dalamnya ada segmen videonya Bu Dewi gitu. Ya, jadi kalau Anda tidak punya software, kalau dilakukan manual, ini akan memakan banyak, saya nggak tahu gimana caranya ya. Mungkin akan memakan banyak storage di komputer gitu. Kalau kamu mengcopy paste video-video itu. Tapi kalau kamu sekedar mengcoding video-video itu gitu ya, mungkin kamu bikin spreadsheet Excel gitu, bikin Excel, terus nanti kamu punya dimensi A gitu, terus nanti tinggal tulis nama filenya atau hyperlink filenya gitu kan, bisa juga kayak gitu. Jadi video ini mengandung unsur dimensi ABC gitu. Video yang satu lagi mengandung unsur dimensi DEF gitu kan misalkan. Terus itu baru tahap 1 ya, baru mengidentifikasi dimensi-dimensi yang ada dalam analytical framework. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Nah, ketika kamu udah bisa mengidentifikasi itu tuh nanti akan kelihatan tuh dimensi mana yang paling banyak muncul. Oh ini dimensi ini paling sering muncul, dimensi satu lagi, terus gimana? Terus akan kelihatan sebarannya. Oh dimensi yang ini munculnya di mana? Di kelasnya siapa? Pada saat apa? Akan ketahuan tuh. Nah di situ akan mulai muncul tema. Oh sepertinya pada saat pembukaan pembelajaran misalkan ya, pada saat opening persepsi itu banyak muncul nih dimensi yang ini gitu. Itu namanya tema yang muncul dari data. Nah, tema ini akan membawa kamu untuk mengindikasikan apa. Lihat lagi nanti di teori. Oh, ada teori yang mengatakan begini, data saya menunjukkan kecenderungannya begini. Oh, ternyata data saya mendukung teori itu. Oh, ternyata data saya justru berbeda dengan teori itu. Gitu. Jadi, temukan kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam data Anda, look back at the theory itu bagaimana. Itulah yang dinamakan analisa data. Bisa juga Anda mencoba menghubungkan dimensi-dimensi yang tadi. Oh, kalau apersepsi kebanyakan dimensi ini yang kelihatan. Terus kalau apersepsinya seperti ini mempengaruhi proses berikutnya nggak? Bagaimana pada saat misalkan anak bekerja dalam kelompok? Contoh-contoh pada persepsi itu kemudian mempengaruhi cara berpikir anak nggak? Lihat nih di data-data kerja kelompok dimensinya apa yang muncul di situ, saling terkait nggak? Gitu. Anda juga bisa melakukan itu. Jadi mencoba menganalisa keterkaitan antar dimensi dari analytical framework Anda itu tadi. Gitu. Jadi analisa data kualitatif itu bukan sekedar mendeskripsikan apa yang terjadi di kelas. Selama ini yang banyak terjadi seperti itu. Jadi guru membuka pembelajaran dengan begini, kemudian siswanya begini. Terus ditampilkan deh tuh sedikit percakapan. Jelasin lagi gitu. Enggak, itu belum analisa, itu baru deskriptif. Dan kita tidak butuh itu, kita butuh fokusnya kemana. Ada loh mahasiswa yang nulis skripsinya, mendeskripsikan guru membuka kelas dengan begini, kemudian dikasih tuh transkripnya. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita belajar gini, tujuan pembelajarannya adalah gini gitu. Terus saya tanya, untuk apa kamu nampilin data ini? Untuk menunjukkan Bu bahwa gurunya menjelaskan tujuan penelitian. Terus apa relevansinya dengan fokus penelitian Anda?
Ya kan supaya siswanya tahu, Bu, tujuan penelitian, tujuan pembelajarannya apa. Terus siapa yang nggak tujuannya itu? Bagaimana siswanya belajar? Itunya malah nggak ditampilkan. Padahal yang kita mau tahu, yang menjadi fokus penelitian itu justru bagaimana siswanya belajar, bagaimana siswanya bisa sampai mencapai tujuan pembelajarannya. Bukan sekedar penyampaian tujuannya, tapi proses mencapainya itu yang justru harus digali lebih dalam dan ditampilkan sebagai data kamu, evidence-nya di situ gitu. Ya. Jadi kedalaman analisis kualitatif itu ada di situ, bukan cuma sekedar mendeskripsikan, ya. Sekali lagi bukan hanya sekedar mendeskripsikan karena masih banyak mahasiswa yang terjebak di situ. Oke. Oke, itu tadi udah analisa data. Nah, dari analisa itu kan kamu nanti dapat tuh kecenderungan ya atau patternnya, tema-temanya akan muncul. Oh, pada saat persepsi kecenderungannya seperti ini, pada saat ini gitu. Ya, terus nanti kamu saling kaitkan dan ketemu tema utamanya apa. Oh, ternyata dimensi A pada persepsi menentukan bagaimana siswa bekerja di kelompok, misalkan seperti itu. Dan itu jadi temuan baru bagi Anda dan bagi orang lain. Jadi disitulah kontribusi penelitian kamu. Jadi kalau sebelumnya orang tahu ada teori knowledge quartet misalkan tadi ya, orang tahu ada KQ itu begini. Terus ternyata data saya melakukan penelitian dan data saya menunjukkan bahwa 4 dimensinya itu saling terkait, saling berhubungan gitu. Jadi sebelumnya orang cuma tahu oh ada 4 udah. Tapi di situ saya menambahkan, oh ternyata itu saling terkait, saling berhubungan. Nah, itu kan pengetahuan baru. Itulah kontribusi penelitian kita gitu. Jadi inti dari penelitiannya itu Anda memberikan sumbangan pengetahuan baru kepada komunitas penelitian yang udah ada gitu. Keterbaruannya di situ. Jadi yang dimaksud keterbaruan itu bukan sesuatu hal yang baru, yang sama sekali baru, nggak ada. Penelitian itu selalu dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi keterbaruan itu adalah apa yang bisa Anda tambahkan dari yang sudah ada, gitu, ya. Nah, dari analisis data itu, kemudian Anda harus bisa cara presenting the data. Jadi nanti ketika ditulis dalam tesis, itu Anda harus bisa mempresentasikan datanya. Jadi ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa presentasi data ini adalah kurang lebih sama dengan reduksi gitu ya. Tapi kalau saya menangkapnya agak berbeda. Karena presentasi data ini lebih kepada bagaimana kita mempresentasikan data ini dalam laporan nanti. Well, dalam proses analisa juga ada sih. Jadi perlu dibedakan dulu. Oke. Jadi 1, 2, 3 ini adanya di balik layar ya. Di dapur kita sendiri. 4 juga sebetulnya ada di dalam dapur kita. Di balik layar juga. Nanti jadi ibaratnya orang masak, koki masak di dapur. Ya ngiris-ngiris, nyuci-nyuci sayuran dan segala macam itu adanya di dapur. Pembeli nggak lihat. Sama, ketika kita lakukan reduksi data, organizing data, analisa data, pembaca nggak lihat. Nah, presentasi data itu nanti apa yang kita tampilkan di dalam penelitian kita, di dalam tesisnya. Kamu nggak mungkin menampilkan segitu banyak video, segitu banyak transkrip. Nggak mungkin gitu. Jadi presentasinya ini nanti kamu harus temukan cara gimana mempresentasikan itu.
Jadi misalkan dalam bentuk tabel, ya misalkan dalam bentuk tabel bahwa kamu membagi ini menjadi dimensi-dimensi sesuai dengan teori yang kamu pakai kan. Misalkan ada ABCD gitu dimensinya. Nah kemudian kamu sajikan dalam bentuk tabel dimensi A itu, terus nanti kamu punya atribut berikutnya, misalkan kelas yang kamu teliti, kelas 7A, kelas 7B. Dimensi A itu muncul di kelas 7B pada saat apa aja. Nah, kamu tampilkan itu dalam bentuk tabel. Jadi, itu adalah ringkasan dari data. Jadi, data yang udah diolah, udah rapih, udah bisa disajikan gitu. Jadi, pembaca itu ibaratnya tamu restoran yang udah melihat hasil jadinya. Jadi, kamu tidak lagi menuliskan transkrip yang panjang ke pembaca gitu. Ya. Nah, itulah presentasi data. Nah, terkadang di dapur kita juga butuh presentasi data karena capek kalau tiap kali kamu analisa kamu harus lihat lagi tuh transkrip, capek beneran, matamu akan pusing gitu ya. Jadi kamu harus punya cara untuk presentasiin data itu, makanya dikatakan itu bagian dari reduksi data. Jadi dari tadi transkrip yang panjang gitu kan, kamu catat keyword-keywordnya, kamu masukin itu ke dalam dimensi-dimensinya, terus kamu rangkum dalam tabel. Tadi kamu udah punya tabel Excel gitu ya. Nah dari tabel itu misalkan kamu punya satu file Excel untuk identifikasi dimensi. Terus kamu punya satu file Excel lagi untuk mencari keterkaitan itu gitu ya. Terus kamu bikin Excel lagi untuk menyederhanakan misalkan pada kelas-kelas yang kamu teliti gitu. Nah, itu ada banyak gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya itu cuma kamu yang tahu gimana caranya. Waktu saya bikin disertasi saya butuh waktu berbulan-bulan untuk menyederhanakan data saya ke dalam tabel yang mudah yang bisa dibaca. Kenapa? Karena itu begitu complicated-nya dan saya sering bingung ini mau saya cantumkan atau tidak gitu. Karena bagi peneliti baru gitu ya, saya juga masih merasa saya belum pakar gitu ya. Saya juga masih peneliti pemula. Saya merasa semua data itu penting. Saya ada ketakutan sendiri kalau saya luput atau tidak menganalisa satu bagian gitu, karena saya merasa semua itu penting, semua itu harus saya analisa gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, semuanya ya mungkin benar, semuanya penting, tapi kamu harus bisa pilih-pilih mana yang paling penting dan mana yang relevan untuk tesis Anda saat ini gitu. Mungkin bagian-bagian yang tidak masuk ke dalam tesis bisa jadi paper nanti gitu ya. Jadi itu yang saya belajar berat itu adalah bagaimana memilah data. Jadi karena kita mungkin begitu terinvest dalam penelitian gitu ya. Jadi sayang gitu kalau ada yang dibuang. Tapi kalau semuanya dipakai ya kita sendiri yang sakit gitu. Jadi memang harus bisa pilih yang paling penting, yang fokus, yang lainnya nggak dibuang, disimpan dulu untuk dikerjakan lain kali gitu. Oke, jadi ini ya apa yang terjadi di belakang layar. Jadi ini saya kasih garis putus-putus di sini deh. Jadi untuk menandakan bahwa si nomor 4 ini bisa include sendiri atau bisa ada juga nanti terpisah. Jadi di dalam dapur kita melakukan presentasi data juga, tapi nanti ketika kita sajikan pasti harus ada presentasi data gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi kalau Anda baca artikel, kalau Anda baca tesis, itu adalah hasil yang sudah jadi ya. Apa yang terjadi di balik layar itu begitu berantakannya, begitu kacau balaunya, dan luar biasa si penulis itu bisa menyajikan data dengan sangat concise, dengan sangat rapi gitu.
Ya, jadi kamu akan bisa appreciate orang yang sudah bisa menyajikan datanya dalam sebuah paper atau sebuah tesis yang sudah jadi. Gitu. Jadi perlu disadari bahwa proses di belakangnya itu luar biasa. Ada pertanyaan? Ada yang ingin saya tanyakan, saya Laili. Ya, silakan Leli. Untuk bagian analisis data kan contohnya kalau misalkan kualitatif itu pakainya kan wawancara ya Bu. Nah kalau misalkan kan wawancara itu kan pertanyaannya ada banyak. Nah pas wawancara kan di lapangan itu biasanya narasumber itu kan nggak langsung to the point tuh Bu sama pertanyaan kita jawabannya. Kadang kan ada pertanyaannya A, tapi ternyata dia jawabannya itu ternyata masuknya ke pertanyaan yang B gitu Bu. Nah, terus pas pertanyaannya B, ternyata dia jawabannya masuk ke yang A sama yang B. Nah, nanti pas di analisis data itu, apakah nanti datanya bisa kita gunakan gitu Bu? Kayak tadi kan pertanyaan A, ternyata jawabannya B. Terus pertanyaannya B, ternyata jawabannya itu bisa ke C, bisa ke B, bisa ke A gitu Bu. Apakah nanti bisa digunakan dalam berbagai dimensi atau jawaban itu hanya bisa digunakan ke satu doang gitu Bu? Oke, thank you Laili, good question ya, pertanyaan yang bagus ya. Betul sekali, kadang-kadang kalau kita interview jawabannya muter-muter gitu ya. Nah, kita sebagai interviewer bisa saja mencoba mengarahkan jalannya interview itu gitu. Jadi bisa saja teknik-teknik sebelum masuk analisa ya, ketika kamu interview, misalkan kamu tanya A, terus jawabannya muter-muter, terus coba kamu rangkum. Oh, jadi maksud Bapak dari pertanyaan saya yang begini, jawaban Bapak ini, benar begitu Pak? Gitu, misalkan. Kalau dia bilang, oh, kalau dia masih muter-muter lagi, oh, jadi intinya maksud Bapak adalah ini gitu ya. Coba tanyakan kembali ke dia, apakah benar seperti itu, bisa menjadi satu teknik untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian kalau kalau ternyata memang datamu jawabannya muter-muter ketika dianalisa, itu adalah menjadi keputusan peneliti. Kamu kan peneliti gitu ya. Kalau memang kamu merasa bahwa jawaban itu terkait dengan pertanyaan yang lain gitu, ya silahkan saja kalau itu mau kamu kategorikan ke dalam pertanyaan itu gitu. Boleh-boleh aja selama kamu punya alasan untuk itu gitu ya. Jadi nanti dalam proses analisanya misalkan kamu bikin Excel gitu ya, pertanyaan 1, 2, 3, 4, kemudian di baris 1 itu pertanyaannya, di kolom nanti respondennya Pak Agung, Pak Heri, Bu Nur dan lain sebagainya gitu ya respondennya. Kemudian kamu cari keyword dari jawaban mereka gitu. Biasanya kalau untuk interview gitu, jadi pakainya keyword, itu namanya discourse analysis ya. Jadi ada satu keyword yang menunjukkan jawabannya gitu. Misalkan pertanyaan 1 ada keyword tentang kurikulum, misalkan gitu, pertanyaan tentang kurikulum misalkan. Terus kamu ambil keyword-keywordnya. Oh, ternyata dari 20 responden muncul nih bingung. Ada keyword bingung gitu ya. Muncul di 14 responden bilangnya bingung. Nah, jangan-jangan ternyata guru-guru ini kebingungan dengan kurikulum, misalkan gitu. Jadi itu akan menjadi pattern atau tema yang nanti akan muncul dari data kamu gitu ya. Oke, bisa dipahami Laili? Bisa Bu. Oh ya Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan boleh Bu? Ya, silakan. Nah kan kalau yang saya tangkap kalau kualitatif itu kan semacam kebermanfaatannya itu kan bisa dirasakan gitu ya Bu. Nah kalau misalkan kita pakai misalnya penelitiannya udah sangat lama, terus kita pengen tahu apakah penelitian ini masih bisa
masih sesuai dengan keadaan saat ini gitu Bu. Nah ternyata pas hasilnya itu setelah kita melakukan wawancara segala macamnya dengan menggunakan kualitatif, ternyata hasilnya itu sama gitu Bu. Berarti kan itu nggak ada kebaruan ya Bu. Apakah itu nantinya penelitian kita itu gagal atau penelitian itu gagal dan tidak perlu dipublikasi atau nggak masalah gitu Bu, dipublikasikan saja gitu Bu. Nah, jadi kalau kamu mau melakukan penelitian supaya ada keterbaruan, kamu harus mencari gap-nya. Bentar, saya mau balik ke yang tadi. Gini, di masalah penelitian ini, ya, ketika kamu merumuskan masalah penelitian di sini nih, kamu harus bisa cari gap yang belum diteliti oleh orang. Jadi, misalkan nih, kamu punya masalah di kelas motivasi siswa rendah gitu. Kamu pengen tahu gimana sih untuk meningkatkan motivasi siswa gitu kan? Kamu baca-baca tuh teori, baca-baca penelitian-penelitian sebelumnya. Apa sih yang sudah dilakukan orang-orang untuk meningkatkan motivasi belajar? Kayak gitu kan? Nah, jangan-jangan di situ udah ada jawabannya gitu. Nah, kalau kamu sekedar sebagai seorang guru yang ingin memecahkan masalahmu, mungkin kamu tinggal cari gitu. Ini udah pernah ada nih penelitiannya untuk motivasi dengan memberikan games misalkan gitu. Ya udah kamu berikan games aja gitu. Kamu ikuti itu penelitian yang sebelumnya, dikasih game di kelas saya, udah selesai gitu. Karena ini bukan dalam tujuan penelitian. Nah, kalau kamu mau penelitian yang seperti itu tidak cukup. Kalau kamu sekedar mereplikat penelitian orang itu nggak cukup, karena nanti kalau hasilnya sama aja kamu nggak ada pembaruan gitu ya. Nah, kamu harus tambahkan lebih dalam lagi. Dia pakainya gamesnya kayak gini gitu. Sekarang kan udah zaman mobile gitu. Saya mau pakai games yang mobile, pakai aplikasi games mobile misalkan. Kalau yang sebelumnya pakai games permainan di kelas, sekarang kamu ganti pakai mobile. Gitu. Jadi gamesnya kamu kembangkan nih, motivasi siswa pakai games mobile misalkan. Nah, disitulah baru nanti keterbaruanmu bisa muncul. Kalau yang sebelumnya pakai games biasa aja, sekarang pakai games mobile. Nanti hasil penelitiannya, ternyata games mobile bisa nggak meningkatkan motivasi, atau ternyata penggunaan games mobile itu lebih complicated, banyak aspek-aspek teknis yang menjadi kendala misalkan. Ya itu yang disampaikan dalam findings kamu gitu. Bisa dipahami? Oke Bu, bisa. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi? Saya Rudisa tanya. Baik, lagi. Oke, coba ini berapa ya? Ini. Eli. Bu, Ya. ada apa Bu? Kenapa? Pertemuan keberapa? Sekarang pertemuan ke-11 kalau nggak salah Bu. Kita udah ke-11 ya. Berarti kita punya 5 pertemuan lagi ya. Iya Bu. 2, 11, terus sebentar.
siswanya ada berapa di sini? 11 ya? Iya betul Bu, 11. 11. Sekarang tanggal, bentar ya, saya lihat kalender dulu nih, mau ngatur. Oke, saya mau bicara tentang rencana perkuliahan ke depan. Jadi di Medlit itu basically kamu udah dapat semua ya metodologi, dan hari ini saya juga udah sedikit bahas tentang aspek teknik pelaksanaan penelitian kualitatif gitu ya. Untuk ke depan nanti tugasnya adalah tugas individu melakukan bedah artikel gitu. Jadi kenapa bedah artikel? Supaya nanti saya kasih artikel gitu ya, saya kasih satu artikel atau beberapa artikel, nanti kamu bisa pilih satu gitu ya dengan metodologi penelitiannya yang berbeda-beda gitu, dan nanti presentasi, kalian presentasi, dan di situ kita coba kaji mulai dari latar belakang penelitiannya bagaimana, kemudian theoretical framework yang dia pakai apa, terus pemilihan metodologinya seperti apa, kemudian data collection yang dia pakai apa, data analisisnya seperti apa, dan keterbaruan yang dihasilkan dari penelitiannya apa. Jadi tujuan dari tugas ini Anda paham alur penelitian yang baik gitu ya. Nah, perlu juga Anda pahami bahwa yang kita baca ini adalah jurnal atau artikel yang sudah jadi gitu. Yang sudah fix, yang sudah melalui proses yang sangat panjang. Perlu Anda sadari bahwa sebelum jurnal itu jadi, proses di balik itu luar biasa gitu ya. Si penulisnya mungkin mengalami juga tuh yang namanya jungkir balik, melakukan analisa datanya seperti apa, dan semuanya memang tidak diperlihatkan dalam jurnalnya gitu ya. Tapi setidaknya kita aware gitu bahwa ketika dia bilang bahwa dia melakukan tes terhadap 632 responden gitu, kebayang datanya seperti apa kan, kebayang tuh datanya seperti apa. Terus kemudian dia bisa sajikan di dalam artikelnya itu hanya berupa tabel-tabel gitu ya. Nah, dari situ kamu coba pahami gimana tuh dari data 632 menjadi tabel itu. Gimana tuh caranya dia bisa bisa sampai ke situ. Gitu loh. Jadi saya kepingin dari tugas ini kamu tadi satu ya, paham alurnya, terus bisa aware akan proses yang terjadi di balik layar penelitian itu, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan insight bagi kamu. Jadi nanti ketika semester depan mulai apa namanya merancang penelitian, kamu sudah bisa memilih, oh masalah penelitiannya saya ini, nanti metodologinya mau begini gitu ya, sudah ada gambaran gitu. Jadi bisa membuat conceptual framework untuk penelitianmu nanti gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi mengenali alurnya itu yang untuk tugasnya. Jadi nanti saya akan diskusi dengan Bu Pinta untuk artikel-artikel yang diberikan. Jadi mungkin nanti akan ada artikel dari penelitian kuantitatif, ada juga dari penelitian kualitatif gitu kan. Dan terus nanti Anda bisa pilih satu atau nanti saya tunjuk random gitu ya, satu artikel untuk Anda bedah, dan kemudian Anda buat laporan singkat atau rangkuman tentang penelitian itu. Jadi bagaimana kamu mengevaluasi penelitian itu. Jadi menurut kamu latar belakangnya apa, kemudian bagaimana latar belakang itu kemudian diterjemahkan ke dalam masalah penelitian, terus dari situ kira-kira bagaimana si penulis mencari teori-teori untuk membantu dia menjawab masalah penelitiannya, terus apakah pemilihan metodologinya tepat gitu. Jadi kamu menganalisa
mengevaluasi ya, menganalisa sebuah artikel dan mengevaluasi penelitian ya. Menurut kamu apa namanya, instrumen yang diberikan tepat atau tidak gitu. Terus kira-kira bagaimana caranya supaya penelitian itu bisa lebih bagus, aspek apa yang mesti ditambahkan misalkan dalam penelitian itu. Jadi itu tugasnya ya. Nah, kita masih punya 5 minggu lagi ke depan karena ada 11, 1, 2, 3, 4 ya. 4 minggu. Kalau 3 itu kita bisa pakai 3 minggu terakhir untuk presentasi ya. Presentasi di 3 minggu terakhir berarti kita masih punya 2 minggu ke depan untuk diskusi. Jadi 2 minggu ke depan kita akan latihan bedah artikel ya. Jadi nanti saya coba upload nanti artikel yang mau kita bedah, terus Anda baca dan kita coba baca sama-sama dan kita temukan masalahnya apa sih, gapnya di mana, terus gimana dia membangun itu ya. Kita diskusikan itu dari 2 minggu ke depan. Jadi nanti Anda ketika melakukan tugas individu itu lebih terarah ya, lebih tahu gimana melakukannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Inai ingin bertanya Bu terkait penelitian kualitatif. Iya, silakan. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, tadi suaranya nggak masuk ya Bu? Iya, nggak masuk. Sekarang udah masuk? Udah. Saya mau tanya yang tadi Bu, yang Ibu kasih tahu kan ada mahasiswa yang nulis transkrip percakapan di awal penelitian. Nah itu sebaiknya berarti perlu dimasukkan atau nggak usah ya Bu? Karena kan tadi kalau kata Ibu lihat lebih baik masukkan yang proses pembelajarannya gitu. Sedangkan kalau di awal pembelajaran itu kan kita pengen ngasih tahu tujuan yang kita mau dapatkan apa untuk pembelajaran hari ini gitu. Apakah hanya sekilas aja diberitahunya tanpa transkrip transkrip percakapan gitu Bu. Makasih Bu. Ya, transkrip itu ditampilkan kenapa? Transkrip itu adalah sebagai bukti ya, evidence data kita. Gitu. Sebagai evidence data kita. Nah, ketika kita nulis tesis atau skripsi, kita nggak punya ruang yang banyak. Kita nggak bisa nulis semuanya. Ya. Dan kita harus pertimbangkan orang-orang yang nantinya membaca. Gitu. Jadi kalau saya jadi penguji saya tertarik akan membaca data-data yang memang penting, yang memang bisa memberikan saya insight baru gitu loh. Ya. Kalau buat saya, ketika guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ya udah tujuan pembelajaran, so what gitu. Apa yang bisa dikembangkan dari situ? Kecuali kalau memang dari situ data itu ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, terus kemudian kamu analisis transkripnya, terus bisa dikembangkan, dapat pengetahuan baru, so what-nya itu dapat, ya silakan saja gitu. Tapi kalau cuma sekedar menyampaikan deskripsi bahwa guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, ya udah nggak perlu juga gitu. Perlu diingat tadi data analisis itu bukan sekedar deskripsi ya. Jadi kalau kamu naruh transkrip guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, itu mesti kamu analisa. Ketika guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, misalkan kata-kata yang dipilih oleh guru apa, terus bagaimana siswa memahami kata-kata itu, misalkan gitu. Terus bagaimana kemudian tujuan itu termanifestasi di kelas pembelajarannya. Kecuali kalau kamu mau menganalisa itu, silahkan. Ya, makanya saya bilang tampilkan yang memang relevan gitu ya. Kalau memang fokus penelitiannya ke situ ya silahkan. Tapi kalau fokus ke penelitiannya, ke proses pembelajarannya, ke learningnya, ke students learningnya, ya tampilkan transkrip yang memang menunjukkan proses belajar itu. Misalkan ketika guru menjelaskan tentang konsep variabel gitu.
ada sebuah soal nih. Jadi X-nya apa gitu. Bagaimana siswa memaknai X dalam soal itu, misalkan gitu. Itu kan kelihatan tuh proses berpikirnya siswa, bagaimana siswa menerjemahkan soal kemudian menjadi bentuk ekspresi matematika, bentuk aljabar gitu. Nah, itu yang mau kamu analisa nanti gitu. Jadi dalam transkrip di atas siswa memahami X sebagai apa-apa-apa gitu. Kemudian hal ini setelah disampaikan oleh si misalkan Patrick 2003 yang menyatakan bahwa variabel adalah gini. Nah, yang kayak gitu maksud saya analisa tuh seperti itu, gitu ya. Bisa dipahami? Ya Bu, berarti sesuai fokus yang kita teliti ya Bu ya, yang Exactly. diambil transkrip. Ya, betul. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, tadi saya sampaikan kalau mau tahu contoh conceptual framework, baca yang di file yang di OBP ya, yang penulisnya orang Indonesia. Itu, di situ kalau nggak salah chapter 1 atau chapter 2-nya. Nah, dia punya diagramnya tuh tentang conceptual framework penelitian dia. Gitu ya. Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Mungkin dalam kenapa? Ada pertanyaan? Saya masih Ya. Silakan. kalau Suaranya putus-putus. Suara putus-putus, Mbak. putus ya. Kalau saya kebetulan belum mengajar di kelas, Bu. Jadi kerjanya bukan sementara ini belum mengajar gitu. Terus kalau untuk penelitian kualitatif ini, kalau saya perhatikan harus memiliki kelas gitu, Bu. Dan penelitian saya di S1 itu penelitiannya juga kualitatif, tapi tentang persepsi komunikasi matematis terhadap pemecahan masalah siswa. Waktu itu saya memberikan soal, analisis, dan wawancara. Nah, untuk yang di S2 di UNJ ini apakah ada standar, apakah kita memang harus mengajar gitu Bu, kalau melakukan penelitian di kualitatif ini diwajibkan mengajar? Enggak sih, enggak ada kewajiban harus mengajar gitu ya. Sebetulnya kualitatif kan tidak harus mengajar di kelas gitu. Kamu bisa juga misalkan dengan kelompok kecil gitu ya, nggak harus di kelas, tergantung respondennya. Kalau mau respondennya orang tua murid misalkan ya, tentang misalkan persepsi mereka terhadap PJJ gitu selama pandemik gitu kan, kamu bisa interview orang tua murid gitu, terus kamu kamu analisis secara kualitatif, boleh-boleh aja gitu, tidak harus melulu di kelas. Baik Bu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, berarti untuk 2 minggu ke depan itu latihan beda artikel, baru nanti minggu ketiganya dari 2 minggu sekarang ini tugas individunya untuk mengetahui konseptual framework ya Bu, berarti ya? Bukan cuman conceptual framework, alur ya. Oh iya, Saya bilang alur, analisa, evaluasi ya Bu ya? Gitu. Oke Bu. Ya berarti yang saya tangkap sudah sesuai dengan yang Ibu maksud berarti ya Bu ya? Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, semuanya cukup ya untuk hari ini.
terima kasih banyak semua. Habis ini saya diskusi dulu dengan Bu Pinta untuk pemilihan artikelnya. Nanti saya upload di Microsoft Teams biar Anda semua bisa baca, bisa pelajari dulu, dan baru kita diskusikan minggu depan. Gitu. Oke, semuanya makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Bu. Iya, tapi nggak bisa rapi. Pak Ginting, cuman nggak tahu Pak Nggak Ginting ada udah kapan. Boleh tanya lagi dulu. Coba tanya dia. Iya, takutnya kan belum. Tanya dia Dan di loh. sini kan mungkin bisa minta tolong sama wali kelas, kan bisa prioritas mana-mana. Kelas 8 ya. Kelas berapa? Kelas 8 jadi mau untuk 5 orang itu kira-kira siapa saja? Kalau misalnya persatu kan kayak Valen, si Pania, si Angel Ro. diambil Itu mah kelas sana, Nah, kelas S1. S81. Apakah menilai kelas lain dulu? 21 812 822 813 Satu ya. yang ranking satu aja Iya. karena kan cepat pikirnya. Nah itu. Itu waktu pengambilan rapat orang tuh hadir. Itu tanggal 1 Pak ya. Kelas 3 Jadi tanggal 1 kita kirim linknya nanti setelah kegiatan itu 5 orang ikuti. Memang sampai jam berapa pakai kalau KKN? Paling 2 jam. Pak. Kurang lebih ya. Kita angkat di 2 jam aja lah. Istirahat satu jam, terus mungkin mereka pulang dulu sampai di rumah baru